Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Mohon maaf sebelumnya untuk pertemuan yang kelima, ya sebetulnya ini pertemuan terakhir untuk materi karena pertemuan selanjutnya adalah untuk UAS. Nah, sambil pertemuan yang kelima ini nanti ada tugas sebagai nanti untuk nilai tugas karena selama ini kita belum ada untuk nilai tugas. Pertemuan kelima kita akan ngebahas yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang berakhlak atau human resource or absolute. Kenapa kita berkaitan dengan pengembangan SDM harus berakhlak, itu yang berkaitan dengan SDM. Ya karena pintar saja tidak cukup, ya IQ tinggi juga tidak cukup, tapi jika tidak diberangi dibekali dengan akhlak yang baik juga banyak perusahaan yang yang mungkin gulung tikar dan sebagainya ya karena ditinggalkan oleh customer dan sebagainya itu bisa hancur atau berantakan. Gara-gara apa? Karena dari mungkin pimpinannya atau karyawan biasa akhlaknya tidak baik. Ya, yang pertama harus sidik. Mungkin bagi yang beragama Islam, Bapak Ibu sudah mengerti terkait sidik ini, ya. Dalam artian benar. Dalam keseharian seorang pegawai, seorang pimpinan, siapapun yang berada di lingkungan organisasi atau perusahaan, perkataannya itu harus benar. Kemudian perbuatan juga harus benar. Antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan itu sejalan. Contoh, dalam keseharian, seseorang masuk menggunakan seragam, perbuatannya benar. Kemudian dalam bekerjanya selalu melakukan dengan standar yang digunakan perusahaan tersebut, maka perbuatannya juga benar. Kalau dalam sidik ini ya, tidak hanya membahas aspek terkait hubungan dengan manusia, tapi dengan penciptanya juga sama. Istilahnya apa ya? Horizontal, vertikal. Sifat sidik setiap muslim dalam menjalankan tugas dalam organisasi harusnya senantiasa melakukan apa saja. Yang pertama, bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai kejujuran. Ya. Sikapnya itu selalu jujur. Ya. Kemudian, meyakini sepenuhnya bahwa kebohongan itu adalah bentuk pengkhianatan. Ya, banyak sekarang ya mungkin Bapak Ibu bisa melihat ya ketika mulai musim-musim pilkada, apa yang dijanjikan apakah terrealisasi atau tidak, Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Nah, kemudian kembali ke ke organisasi atau perusahaan. Ya. Jika pegawai atau karyawan semuanya bersikap seperti itu,
insya Allah perusahaannya akan langgeng. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tugas-tugasnya dengan integritas yang tinggi, rasa memiliki yang tinggi, kemudian bertanggung jawab. Kemudian pegawai tersebut berkomitmen tinggi. Komitmen bukan untuk menghancurkan, tapi yuk kita bareng-bareng bersama-sama mari besarkan perusahaan ini. Kemudian selanjutnya, di antara pegawai baik yang sejalan atau kepimpinan, saling menghargai nilai kemanusiaan, tidak saling merugikan. Posisi lingkungan kerja itu enak, budaya organisasinya enak, baik. Kemudian karyawan atau pegawai selalu berusaha meningkatkan kualitas dirinya, tidak cukup dengan sesuatu hal yang memang ya, orang tersebut selalu ingin kualitas dirinya selalu lebih baik, lebih baik, lebih baik. Gunanya buat apa? Ujung-ujungnya adalah untuk kinerja perusahaan, kinerja individu yang berimpact terhadap kinerja perusahaan. Kemudian yang ketujuhnya, teamwork. Sekarang sudah tidak zamannya lagi maju sendirian. Sekarang sudah memang zamannya sudah berbeda. Teamwork sekarang. Kemudian dalam hatinya selalu bersungguh-sungguh dan selalu berpikir untuk apa? Mendorong dirinya dengan rasa yang tinggi, penuh dengan kepercayaan diri yang luar biasa, ya, karena sudah dibekali dengan kompetensi dan sebagainya. Itu untuk yang CD. Nah, kemudian yang kedua adalah amanah. Amanah artinya bisa dipercaya. Seseorang yang diberi tugas, yang diberi amanah jabatan, yang diserahkan kepadanya, baik pimpinan atau siapapun, akan melaksanakan atau dilaksanakannya dengan secara baik. Apalagi seorang muslim. Yang pertama, menyadari sepenuhnya bahwa bekerja itu adalah amanah. Yang namanya amanah itu harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Pimpinan atau siapapun yang memberi amanah tersebut berarti sudah mumpuni. Sudah bisa dilihat. Makanya harus mempunyai sifat tersebut. Kemudian harus memiliki etika yang tinggi. Sopan santun dan sebagainya. Terhadap sesama seusia, kemudian mungkin yang lebih senior itu bagaimana cara berkomunikasi dan sebagainya. Apalagi bekerja dalam sebuah saling menghormati, ya,
partisipatif, jangan hanya ketika tidak ada punya inisiatif. Kemudian juga sama terakhir ada skoper. Ya. Yang keempatnya, dalam negara yang demokrasi, semangat musyawarahnya harus dikuatkan. Ya. Kemudian seseorang yang sifatnya amanah itu harus menyatakan bukan hanya ucapan, tapi menyatakan dirinya untuk melaksanakan tugas-tugas bekerja dengan baik. Berkomitmen tinggi. Lanjut, harus memelihara semangat dan giroh. Ya. Bagaimana tujuan organisasi mau tercapai, kalau girohnya atau semangatnya itu kurang. Yang ketujuhnya, tidak pernah mengkomersialkan jabatan. Jabatan adalah amanah, suatu saat itu akan dipertanggungjawabkan. Di mana? Kepimpinan iya, hablum. Kemudian secara vertikal ke Tuhan, ke Allah, kalau yang muslim. Sebab itu adalah amanah yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau pimpinan perusahaan. Yang kedelapan, memelihara kualitas lingkungan kerja yang kondusif. Tidak saling sikut-sikutan. Ya. Ada kompetisi, tapi secara positif. Sehingga apa? Menimbulkan lingkungan kerja yang enak, nyaman. Yang 9, berteguh hati dan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa amanah yang diberikan diselesaikan dengan hasil yang sesuai dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu untuk yang sifat amanah. Kemudian sifat yang ketiga ya, adalah Pak Ibu bisa mencerna ya. Tabligh adalah transitif atau membuat seseorang sampai menyampaikan atau melaporkan, dalam arti menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Mubalik, misalnya. Dia menyampaikan pesan-pesan baik. Nah, tahapannya seperti apa? Yang pertama, ternyata tabligh itu harus direncanakan. Dalam artian organisasi atau bisnis, ada istilah yang namanya forecasting atau ramal. Apakah ini boleh? Boleh. Karena sifatnya bukan mentuhankan. Forecasting bisa dilihat dari historis, misalkan 3 tahun ke belakang. Contoh kalau misalkan transaksi. Atau misalkan gimana sih perilaku Gen Z. Gen Z di usia berapa, misalnya bisa dilihat dari histori ke belakang. Penjualan saham dan sebagainya. Mungkin perakhiran cuaca juga bisa. Sehingga apa? Dari forecasting ini atau ramalan ini, perusahaan bisa merencanakan untuk apa? Untuk
suatu arah tindakan yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Targetnya itu spesifik dan memang terarah. Perusahaan ini harus menjadi pelopor 5 tahun ke depan. Maka sudah ditentukan 5 tahun. Apakah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun itu harus terpenuhi. Direncanakan matang-matang. Kalau melakukan ini, apa risikonya, apa manfaatnya, risiko dan manfaatnya mana yang persentasenya yang lebih besar dan sebagainya. Itu di plan, direncanakan dengan baik. Sebuah perencanaan dikatakan baik jika memenuhi syarat. Yang pertama, harus didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa apa yang dilakukan adalah baik. Baik menurut siapa? Kalau yang berkaitan dengan perusahaan, baik bagi perusahaan. Cakupannya luas. Jangan sampai di kemudian hari perusahaan ini banyak dapat masalah. Baik untuk semua orang. Apalagi kalau yang sifatnya humanis. Oh ini apa namanya, kepuasan terhadap pelayanan pasti akan baik, misalnya. Kemudian segala sesuatu yang dilakukan memiliki manfaat. Jangan malah sebaliknya, malah menimbulkan madaratnya atau efek tidak baik. Manfaat, manfaat siapa? Buat perusahaan ada manfaatnya. Apa? Untung. Buat pegawai, pegawai masih bisa bekerja, pegawai dapat apa namanya, biaya dan sebagainya, fasilitas dan sebagainya, kesejahteraan. Kemudian didasarkan pada ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan apa yang dilakukan. Sains. Sudah manfaat, kemudian punya keyakinan yang dilakukannya itu baik, ditambah lagi berdasarkan ilmu pengetahuan. Wow, lengkap sudah. Kemudian ada studi banding atau benchmark. Ini fungsinya buat apa? Kalau perusahaan kita memproduksi barang yang sama atau menjual barang yang sama, ya, apakah di toko sebelah atau perusahaan sebelah ini barang yang sama itu harganya bagaimana? Kalau diturunkan bagaimana? Gimana caranya supaya penjualan naik, perusahaan tidak rugi, untung. Kemudian dipikirkan dan dianalisis prosesnya. Karena apa? Memproduksi barang misalkan dari A sampai Z itu perlu analisis yang detail. Prosesnya juga sama. Jangan sampai kelamaan. Ya, kalau kelamaan ada hal-hal yang bisa ditimbulkan. Misalkan di ongkos pegawai jadi tinggi. Makanya perlu analisis yang tinggi dan baik. Kemudian kontinuitas kelanjutan. Jangan sampai perusahaan untung, pegawai untung, tapi lingkungan rusak, misalkan. Harus saling semuanya. Ya. Boundary di situ harus saling dalam kategori baik. Kemudian selanjutnya ada sifat patona. Atau artinya harus cerdas.
Setiap muslim ya, yang memiliki sifat patona senantiasa melakukan hal-hal yang pertama, melaksanakan tugas-tugasnya dengan standar kualitas tinggi. Apa, mengerjakan apa, ini standar operasionalnya, maka itu yang digunakan. Maka hasilnya pun akan berstandar. Kemudian sadar diri akan apa? Mematuhi peraturan. Orang cerdas seperti itu. Sikap dan cara kerja yang profesional. Apalagi yang berkaitan dengan humanity ya. Bekerja secara inovatif. Dalam artian pegawai, pimpinan atau siapapun orang yang berada di perusahaan atau organisasi selalu melakukan berinovasi. Karena apa? Ini buat semakin lebih baik. Berusaha untuk menempatkan diri sebagai bagian dari khair umum. Seperti Nabi itu khair umum. Kemudian yang kelima, terbuka terhadap gagasan baru. Adanya masuk saran dan kritik, ya, terbuka terhadap gagasan baru. Karena apa? Adanya inovasi karena ada gagasan baru. Kemudian yang keenam, melaksanakan tugas-tugasnya dengan motivasi tinggi, bekerja keras, cerdas, dan tangkas untuk mencapai prestasi yang optimal. Ya. Prestasinya apa? Itu adalah visi daripada organisasi. Yang ketujuh, memiliki sikap yang proaktif dan kreatif dalam memajukan institusi. Ya. Tidak baru disuruh, baru bergerak. Tidak begitu. Orangnya proaktif dan kreatif. Tidak searah, tapi dua arah. Meningkatkan kemampuannya secara menyeluruh. Apa yang ada pada dirinya itu dimaksimalkan. Ya, kecerdasannya, kekuatannya, itu digunakan secara menyeluruh dengan baik. Ya, yang kesembilannya kita sudah bahas masalah etika, moral, kejujuran. Tadi ada sifat-sifat tertentu ya, yang sudah kita bahas sebelum. Bersungguh-sungguh. Ya. Karena apa? Kalau hanya main-main saja, maka hasilnya pun akan main-main. Kalau kita mengerjakannya secara bersungguh-sungguh, maka hasilnya pun akan maksimal. Kita sebagai manusia diberi akal dan pikiran, maka gunakan yang Tuhan beri, yang Allah beri. Untuk apa? Kecerdasan dalam berpikir. Fungsinya buat apa? Decision maker. Kemudian mengerjakan sesuatu. Kalau tidak ada kecerdasan dalam berpikir, sepertinya visi organisasi tidak akan tercapai. Tercapai iya, mungkin bisa ya, tapi mungkin prosesnya bisa lama. Dan itu kan akan makan biaya dengan besar. Nah, ini
Manajemen sumber daya manusia pasca revolusi industri ini sebetulnya akan ngebahas berkaitan dengan mulai dari sejarah, ya. Contohnya definisi kenapa sih definisi industri era industri 4 ini muncul, ya. Karena banyak sekali muncul itu mulai muncul di abad ke-18 ini serikat dan sebagainya, kemudian teknologi, internet dan sebagainya, cara berkomunikasi, bahkan sekarang AI lagi rame, ya. Banyak perubahan, ya, banyak perubahan, hanya muncullah era industri 4, bahkan sekarang sudah 5 society. Yang pertama adalah optimalisasi proses, jelas, proses waktunya makin optimal, ya, data 1000, kalau manual mungkin bisa dikerjakan mungkin sebulan, tapi dengan bantuan aplikasi, ya, bisa lebih cepat, gitu, mudah. Transformasi digital jelas sekarang ada hard file, ada soft file, itu kan transformasi digital. Orang yang jauh bisa berkomunikasi dengan kita di sini. Contohnya sekarang ini, saya bisa men-share materi, kemudian nanti Bapak Ibu bisa melihat di YouTube. Itu adalah transformasi digital. Kemudian analisis data jelas, ya, karena data ini menjadi bahan acuan buat peramalan, forecasting misalkan, atau proses data mining, image processing dan sebagainya. Otomatisasi, ya, otomasi, ya. Kemudian model bisnis baru, pengembangan ini lebih ke cenderung proses bisnis nanti. Ya. Otomatisasi mungkin lebih ke bagaimana cara transaksi dan sebagainya, itu lebih mudah, cara pembayaran dan sebagainya. Ini untuk periode industri, nggak akan saya jelaskan lah, ya. Ini di internet juga sudah banyak. Yang pasti, nah ini karakteristiknya adalah lebih ke terapan, ya. Bagaimana sih cara menggunakan, lebih ke apa ya, AI ini masuk, ya, artificial intelligence, Internet of Things, sekarang smart classroom aja di kampus kita sudah ada, ya. Eh, Lebih mudah lah sekarang proses pembelajaran. Kemudian ada um, augmented reality, ya, dengan scan barcode, kemudian bisa ada orang berjalan, ada suara, visualisasinya juga lebih mudah sekarang. Intinya sih ini lebih ke memudahkan ke proses bisnis, ya. Baik dari segi proses sampai ke keuangan dan sebagainya. Ini lebih menyeluruh, ya, lebih mudah sekarang ini. Tapi kita juga harus sebagai orang, sebagai manusia, sebagai pegawai, tetap kita harus menyesuaikan karena memang ini sudah zaman. Tidak bisa, ya, tidak bisa. Tetap ini kita harus mengikuti. Poin penting poin pentingnya apa saja di perkembangan industri ini, ya. Yang pertama adalah penerapan teknologi harus mampu menjawab tantangan perubahan iklim. Jangan sampai malah merusak, apalagi lingkungan. Ya, harus ada manfaatnya. Mitigasi lebih awal dari misalkan bencana dengan adanya teknologi ini lebih mudah, ya. Contoh, kalau misalkan kayak di Jawa ini kan ada orang bisa menyiram tanaman melalui Google. Ya, itu pakai otomatisasi lebih mudah. Atau mungkin eh, kamera gerak, ngikutin dengan sensor dan sebagainya, banyak hal. Kemudian kemajuan teknologi diharapkan mampu menghasilkan keterbukaan informasi. Ya, hal-hal misalkan berkaitan dengan apa sih penyakit ini, apa sih penyebabnya, mudah sekarang ini.
Akses terhadap teknologi diharapkan terjangkau dengan mudah sehingga bisa diterapkan di semua negara. Dulu mungkin internet mahal, tahun berapa? Mungkin di bawah 2000 tuh masih mahal. Sekarang, ya dengan 5.000 aja sudah bisa internetan. Begitu mudah. Kemudian, kemajuan teknologi diharapkan bisa menggeser paradigma lama. Ya, dulu mungkin menjadi saingan. Sekarang apa? Koneksi, partner, ya. Harus berkolaborasi sekarang. Guna apa ya? Saling semuanya sekarang, ya, saling-saling menguntungkan. Apa yang bisa dikerjasamakan antara perusahaan? Ya, contohnya misalkan dari segi pendidikan bisa tukar tambah, bukan tukar tambah, saling tukar SDM, ya, sharing session dan sebagainya. Atau misalkan eh, para dokter yang punya klinik misalkan membina penduduk sekitar yang sharing session. Industri 4 diharapkan mampu mendorong pengembangan kapasitas manusia. Jangan sampai eh, tidak ada manfaatnya. Ya. Seseorang bisa kompetensinya bagus, ya. Karena apa? Karena ada teknologi industri di poin 4 ini. Kemudian selanjutnya, industri 4 ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan manusia, ya, menjadi lebih sejahtera, menjadi lebih baik, begitu. Kemudian lingkungan semakin bersih, semakin manfaatnya, ya. Mungkin kalau dulu bekerja harus tetap datang, sekarang kan tidak juga. Mungkin bisa dari rumah, sistem remote, dan itu akan apa? Mengurangi emisi. Misalkan begitu. Ya. Guna apa? Ya ujung-ujungnya perusahaan sejahtera, karyawan atau pegawai juga sejahtera. Ini 13, katanya 13 pekerjaan yang akan hilang di karena apa ya? Yang berkaitan dengan produksi. Ya, sekarang contoh yang driver. Mobil sekarang kan sudah tanpa supir sudah bisa jalan. Ya. Printer, ya sekarang sudah apa? Yang berkaitan dengan percetakan. Ada e-book dan sebagainya. Kasir sekarang sudah nggak sepertinya eh, belanja online kan tanpa kasir. Begitu mudah. Dan sebagainya sampai 13. Ini baru prediksi saja, ya. Apakah eh, betul apa tidaknya Bapak Ibu bisa menilai sekarang, ya. Apa namanya? Beberapa memang sudah mulai dikurangin, ya. Dulu saja saya waktu kerja di perusahaan Jepang itu satu lane 10 orang, kemudian dengan adanya inovasi teknologi menjadi 5 orang. Itu kan ada beberapa yang memang dihilangkan, ya, dengan adanya teknologi. Kemudian tantangannya apa saja? Ya, kita sebagai penduduk di Indonesia untuk industri yang masa depan itu seperti apa? Kebutuhan skill. Ya. Yang pertama adalah complex problem solving. Kita harus mampu memecahkan masalah yang asing dan belum diketahui solusinya di dalam dunia. Pasti kita akan menemukan permasalahan ini. Bagaimana cara solusi problem solvingnya seperti apa? Dengan apa? Dengan kecerdasan berpikir, dibantu dengan sains. Kemudian social skill, kemampuan untuk melakukan koordinasi dalam sebuah tim itu bagaimana? Ya. Bagaimana cara bernegosiasi? Ya, apalagi yang bekerja misalkan
serikat, berbau serikat. Ya. Pendekatan harus persuasi, mentoring, kemudian kepekaan dalam memberikan bantuan hingga emotional intelligence. Kita harus punya intelligence secara emosi. Yang selanjutnya adalah proses skill, adalah kemampuan aktif listening. Ya, pendengaran, kita harus menjadi pendengar, mendengarkan. Ya, berpikir secara logis. Karena apa? Kecerdasan berpikir. Monitoring self dan and the other. Banyak ya. Kemudian selanjutnya adalah system skill. Kemampuan untuk dapat melakukan judgement dan keputusan dengan pertimbangan cost benefit. Untung ruginya harus jelas, eh, baik tidak baiknya, baik dan efeknya juga harus jelas. Pertimbangan cost benefit. Ya, ini secara apa? Kalau secara sistem skill berarti computerized. Ya. Kemudian yang terakhir adalah cognitive ability skill, kemampuan kognitif, flexibility, ya, fleksibel. Ya sebenarnya tadi sudah kita jelaskan, kreatif, ya, logical reasoning, problem sensitif. Kita harus apa ya, sensitif terhadap problem. Ya apa sih yang terjadi di pegawai misalnya, ya, atau di masyarakat. Matematis, kemudian secara visual kita harus skill kita harus bagus. Cognitive ability skill. Nah, ini tantangan-tantangan skill di industri masa depan, ya, bisa dipelajari apa namanya, dari sekarang tuh skill-skill tersebut. Nah, berkaitan dengan Bapak Ibu misalkan sebagai perawat atau sebagai dokter, ya, ini juga harus sama, ya, karena terus terang saja di dunia pendidikan saja kampus sekarang itu agak beda. Kalau dulu mahasiswa diberi tantangan itu antusias, semangat, pantang mundur gitu. Kalau sekarang tuh beda. Ya, gimana ya? Eh, ya mungkin karena zamannya sudah seperti itu. Mahasiswa sekarang itu yang S1 khususnya gitu ya. Kalau dikasih tantangan itu ya agak dikasih yang tantangan berat itu agak repot juga sekarang. Ya. Karena apa ya? Mungkin terkait skill berpikir atau kecerdasan berpikirnya eh, kurang gitu. Apalagi dari self defense-nya itu kurang, ya. Kesiapan dirinya secara mental dan fisik jauh lah dengan orang-orang orang-orang terdahulu. Ini kebutuhan kompetisi kerja di masa depan, ya, menurut World Economic Forum, ya. Yang pertama itu abilities, ada kemampuan kognitif, ada kemampuan fisik, ya. Intinya siapa namanya? Mungkin kalau yang berkaitan dengan kognitif ya ada beberapa, ya tadi sudah kita jelaskan. Nah, kemampuan fisik ini juga harus sama, ya. Kekuatan fisik, ketangkasan dan ketelitian. Ya, kalau sekarang kan eh, fisik kuat, tapi teliti enggak. Nah, ini harus apa namanya? Harus seimbang. Ya, karena apa? Ya, karena kebutuhan kompetisi kita di masa depan itu seperti ini. Ya. Bukan hanya logik saja, bukan hanya yang kreatif saja. Jadi ada eh, kognitif dan fisiknya, gitu ya. Ini yang kognitif sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian basicnya, basic skill
ada keterampilan konten sama keterampilan proses. Sekarang begitu mudah, begitu ya. Apalagi anak-anak muda sekarang, kemampuan belajar secara aktif. Ya harus dijemput, jangan pasif. Kemudian bisa mengekspresionalnya dengan mengekspresional dengan baik, begitu ya. Kemampuan membaca, menulis dan sebagainya itu paham, ya. Tahu saja eh, kurang cukup, tapi harus paham. Sedangkan keterampilan proses, ya mulai dari kemampuan mendengar secara aktif, berpikir kritis, pengawasan diri dan lingkungan sekitar. Ini juga harus eh, ditingkatkan. Ini menjadi apa? Menjadi basic sebagai dasar. Ya. Kemudian ada cross function skill, ya. Ada keterampilan sosial, ada keterampilan sistem. Yang namanya sosial berarti bagaimana hubungan dengan manusia hablum minanas. Kemudian kalau yang keterampilan sistem ini lebih ke apa ya? Analisis sistem, ya, menganalisis, kemudian bisa memberi nilai dan sebagainya. Kemudian di tabel 4-nya ada keterampilan manajemen sumber daya manusia dan keterampilan teknis, ya. Keterampilan SDM misalkan manajemen sumber finansial atau berkaitan dengan keuangan. Bahan baku, personal, waktu, ini juga sama. Karena tidak sedikit yang misalkan dia secara fisik kuat, ya, secara kemampuan ada, begitu, tapi tidak bisa manajemen waktu. Ini perlu apa namanya keterampilan di manajemennya. Ya. Kemudian di teknis jelas ya, ya karena tidak mungkin rusak beli yang baru, ya. Contohnya begitu. Tetap ada namanya proses perawatan, reparasi, ya. Dia minimal apa ya? Apakah misalkan saya sebagai dosen tidak bisa mereparasi visi misalkan untuk diri saya sendiri saja. Ya, karena apa ya? Karena kan mahal. Ya. Minimal keterampilan teknis itu kita harus paham. Ya. Misalkan saya sebagai operator di komputer atau di apa ya peralatan rekam medis, setidaknya tahu prosesnya alurnya seperti apa dari kelistrikan dan sebagainya. Sehingga apa ya nanti kita bisa menggunakan juga lebih baik, mengoperatorin mesin tersebut tuh lebih baik. Ya. Apalagi misalkan terjadi eh, troubleshooting yang sifatnya ya insidental, maksudnya tiba-tiba dan sebagainya. Kemudian kalau misalkan harus berhubungan dengan teknisi di luar perusahaan, ya itu kan bisa biaya besar dan sebagainya. Kalau kita punya keterampilan secara teknis, ya akan lebih lebih mudah nanti. Oke ya, Bapak Ibu, itu mungkin yang apa namanya, yang di pertemuan 5 ini, ya. Oke, selanjutnya sebelumnya tadi udah saya jabarkan, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, ya, atau pernyataan atau penambahan, nanti bisa ditambahkan di kolom komentar. Kemudian kalau ada eh, silakan ya materi yang udah saya sampaikan, Bapak Ibu bisa mendengarkan di channel YouTube nanti, kemudian bikin tulisannya. Tidak ada format khusus, ya. Itu akan menjadi nilai tugas Bapak Ibu di mata kuliah manajemen pengembangan sumber daya manusia ini. Oke, eh, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ya. Pertemuan terakhir ada tinggal puas saja, ya tidak ada pertemuan. Nanti soal saya berikan ke ketua kelas.
Tetap semangat Bapak Ibu, sampai ketemu di apa namanya, di sesi selanjutnya di mata kuliah yang lain. Ya. Sampai ketemu ketemu lagi. Tetap jaga kesehatan. Mohon maaf jika ada selama perkuliahan ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.